semuanya, selamat datang di podcast Matfo. Obrolan seru, penuh wawasan dan juga bermanfaat. Aku, Noviana Rahmawati, yang kali ini bakal nemenin kalian pada episode kedua kali ini. Nah, di episode kedua kali ini, kita akan membahas seputar tentang Ormawa atau organisasi mahasiswa yang ada di kampus UTP Surakarta. Teman-teman, seperti yang kita tahu nih, Ormawa memiliki peranan yang sangat penting sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Tapi sejauh mana sih peranan mereka itu? Apakah benar-benar mewakili mahasiswa atau justru hanya sebagai alat kampus? Untuk membahas hal ini, kita sudah kedatangan narasumber spesial kita, yaitu Presiden Mahasiswa Muhammad Hafiz Arifin. Halo Kak Hafiz. Halo. Oke, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun ya agak haus karena puasa ya. Agak haus, agak lapar, ngantuk juga. Aduh, puasa ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke topik utama kita, bisa dong kita bincang-bincang santai dulu. Ya boleh sekedar sharing-sharing aja, bincang-bincang untuk sebagai perkenalan aja. Oke, kan sebagai presiden mahasiswa nih, pasti padat banget dong kegiatannya. Dibilang padat juga, dibilang iya, antara iya apa enggak, ya imbang-imbangan lah. Soalnya kan juga masuk di semester akhir lah hitungannya ya. Di semester 6 ini juga mungkin banyak perkuliahan juga, dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan di BEM juga, mungkin ada kegiatan di luar. Ya makanya itu tadi bisa bilang padat, bisa dibilang enggak. Tapi sesuai itu sih berjalannya program kerja dari kita sendiri. Kalau misalkan bulan tersebut emang ada program kerja, ya emang kita padat banget dan mungkin persiapan segala macam. Tapi kalau emang lagi senggang seperti puasa ini, emang puasa sengaja aku kosongin, nggak ada program kerja sama sekali. Biar ya emang teman-teman yang mau fokus puasa silahkan puasa, yang mau fokus kuliah silahkan kuliah. Pokoknya puasa ini saya kasih kebebasan aja. Free dong berarti ya. Ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu sebelumnya itu bisa jadi seorang presiden mahasiswa itu gimana? Wah, ceritanya gimana tuh? Ceritanya agak apa ya? Agak rumit sih, bukan rumit ya. Agak panjang. Ya mungkin dari awal ya. Mungkin awal gabung di BEMU pertama. Mungkin aku di BEMU itu dari staf muda. Ya mungkin sama kayak teman-teman semua di semester 1, semester 2 maksudnya kan staf muda. Terus habis itu lanjut lagi. Mungkin ya karena orangnya gimana ya, banyak ngomong, banyak apa ya, ini itu, makanya terus tak kenapa jadiin koordinator kementerian dalam negeri waktu itu. Tapi pas di staf muda masuknya itu di Kemenlu, jadi agak gimana ya, kalau Kemenlu kan ngurusi di luar kampus sama kampus-kampus lain. Tapi kalau untuk Kemendagri itu kan di lingkungan kampus sendiri, ya hampir sama sih, cuma apa ya, beda jangkauannya aja. Terus habis dari Kemendagri, pas di akhir periode kemarin, kabinet kemarin itu bingung, itu kan nggak ada calon presiden mahasiswa. Akhirnya ditunjuklah, kalau di UTP itu emang untuk presiden BEM sendiri dari tahun-tahun sebelumnya itu emang ditunjuk, bukan kita yang mengajukan diri sendiri. Berarti nggak mengajukan diri sendiri? Enggak. Gitu ya? Aku sama bisa dibilang apa ya, musuh pada saat pilihan presiden itu emang dimajuin dari persemayan sebelumnya. Kita itu maju disuruh ya sing enek kowe kabeh wong loro, dengan kata-kata akhirnya yaitu nek gak kowe sapa meneh. Itu kata-kata tahunan sekali untuk pemilihan presiden. Kata-kata keramat ya. Iya. Oke. Rasanya menjadi seorang presiden mahasiswa itu gimana nih setelah menjabat seperti sekarang? Kalau mungkin setelah menjabat ya, rasanya mungkin kalau dibilang ya, mungkin kalau sama teman-teman ya itu masih biasa lah. Teman-teman sama mahasiswa yang kuliah emang dari semester 1 sampai sekarang itu biasa. Tapi mungkin ya bisa jadi sebuah kebanggaan lah, orang yang seperti saya yang agak gabrul lah orangnya istilahnya, bisa jadi presiden mahasiswa. Dan mungkin ya itu tadi sebuah kebanggaan, tapi kadang ya merasa kayak apa ya, gersulo lah. Karena gersulonya gimana itu? Ya, kenapa? Karena apa ya, seperti membatasi pergerakan aja sih. Gimana kok bisa
merasa pergerakannya terbatasi? Ya sebagai presiden mahasiswa kan juga BEMU kan juga apa ya, hitungannya strata tertinggi ya di universitas sendiri. Iya, benar sih. Ya mau nggak mau kita harus menjaga marwah diri, marwah kita, marwah organisasi juga, supaya ya nggak apa ya namanya nggak jelek di mata mahasiswa lain ataupun di hadapan dosen-dosen ataupun di teknik-teknik lah di lingkungan UTB sendiri. Makanya pergerakan kita yang pergerakan aku sendiri biasanya bisa bebas ke sana ke sini mau ngapain aja, itu ya agak apa ya, agak ya bisa dibilang terkontrol juga sih. Ya efek plusnya lah, selain efek ya itu tadi nggak bisa bebas. Jadi rasanya gimana tuh, seneng atau justru malah sebaliknya? Ya kadang merasa seneng, kadang juga merasa pusing sih. Udah itu aja, nggak jadi apa ya, kalau mungkin awal-awal periode ya mungkin bisa jadi kayak beban pikiran, ini nanti kabinetnya mau tak bawa kemana, arahnya itu mau kemana. Terus dengan seiring berjalannya waktu juga minta pendapat dari teman-teman, terus dari apa ya, demisioner, dari alumni-alumni, mereka tuh nyaranin udah dibawa aja, mengalir aja, biar mengalir sesuai jalannya waktu, nanti ke depannya gimana. Yang penting kamu udah programin, kamu udah jalanin semampunya gitu. Wah, kalau gitu kita bisa langsung dong ke topik utama pembahasan kita. Menurut sudut pandang dari seorang presiden mahasiswa, Ormawa itu gimana sih? Kalau Ormawa sendiri itu menurutku ya, itu sebuah apa ya, sebuah organisasi yang buat menampung lah, bukan hanya menampung aspirasi mahasiswa, kan terutama di BEM ya, buat menampung aspirasi mahasiswa, tapi juga buat menampung mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mereka itu ingin merasakan apa ya, ilmu dan pengalaman lebih di dunia perkuliahan sih. Soalnya kan dunia perkuliahan, aku pernah baca kata-kata tapi dari siapa ya agak lupa sih, bahwa perkuliahan itu berapa persennya itu ilmu dari perkuliahan itu hanya beberapa persen dari perkuliahan itu sendiri, dan juga mungkin dari buku-buku, dan sisanya yang lebih banyak itu didapat dari organisasi itu sendiri. Mungkin itu dari wadah untuk mereka untuk mendapatkan itu semua, Untuk cari pengalaman ya? Iya, pengalaman. Mungkin bisa dijelaskan ya terkait dengan tujuan maupun mekanisme Ormawa yang ada di kampus sendiri itu kayak gimana? Mungkin kalau untuk tujuan sendiri ya seperti kalau misalkan BEM ya, aku kan ikutnya BEM, untuk yang lainnya mungkin belum terlalu memahami itu. Untuk BEM sendiri itu kan tujuannya itu tadi untuk menampung aspirasi. Mungkin dari UTB sendiri kan ada BEM fakultas, ada BEM universitas. Mungkin itu nanti untuk aspirasi sendiri. Itu pertama masuknya kan di advokasi BEM fakultas. Nah, terus itu nanti untuk pengolahannya sendiri diolah dulu dari BEM fakultas, seperti apa aspirasinya, yang sekiranya datanya itu masuk untuk diajukan, nanti baru diajukan ke BEMU nanti itu kita masih mengolah lagi, itu datanya itu masih valid atau tidak, dan bisa jadi pertimbangan untuk diajukan ke universitas ataupun ke yayasan. Kalau terus untuk mungkin ormawa-ormawa yang lain di lain BEM itu mungkin itu untuk apa ya, menjadi wadah sih untuk misalkan kayak kesenian dan olahraga dan juga sebagainya, itu untuk mengembangkan bakat mereka, untuk mungkin ya mereka yang ingin berkompetisi dan lain sebagainya, seperti itu. Oh ya, pasti di dalam suatu organisasi itu ada juga perbedaan-perbedaan kayak gitu kan. Nah, sebagai presiden mahasiswa dan juga pengurus-pengurusnya gitu, dalam menghadapi sebuah perbedaannya itu kayak gimana Mas? Pasti ada kayak selek atau perbedaan pemikiran dan sebagainya lah. Kalau untuk perbedaan itu emang biasa ya, soalnya di dalam organisasi itu kan berkumpulnya kepala itu kan banyak, dan setiap orang itu kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk perbedaan itu saya mewajari hal itu, dan untuk perbedaan pendapat mungkin itu kan bisa didiskusikan lagi untuk kedepannya. Itu bagaimana mungkin pendapatnya yang emang itu bagus dan bisa dipertimbangkan lagi untuk kedepannya, mungkin itu bisa diambil. Oh gitu. Berarti caranya untuk mengatasi perbedaan itu tadi kayak gimana? Nah, kalau aku sendiri ya mungkin pertama pas kayak ada rapat gitu, saya minta pendapat dari teman-teman semua. Itu mereka semua mengungkapkan pendapatnya mereka masing-masing. Terus disaring lagi. Terutama saya sendiri, saya nyaring, masih minta pendapat juga sama orang lain.
ini tuh kayak gimana, bagusnya itu kayak gimana. Nanti kalau emang udah dapet, udah apa ya, emang udah nggak ada jalan lain, ya mau nggak mau kita ambil yang itu tadi, yang emang menurut kita semua ataupun menurut saya itu terbaik. Soalnya di sini kan bukannya apa-apa ya, mohon maaf sedikit agak sombongin teman-teman. Aduh. Saya menggunakan, ya setiap ketua pastilah punya hak prerogatif masing-masing. Jadi mungkin kalau emang kepepetnya seperti itu, saya menggunakan hak prerogatif itu untuk menentukan suatu hal yang kedepannya untuk keberlangsungan organisasi atau kegiatan itu. Karena kan ketua ya. Iya, makanya jadi ketua. Untuk selanjutnya, bagaimana Ormawa itu bisa membangun komunikasi yang efektif dengan mahasiswanya itu kayak gimana sih Mas? Untuk membangun Komunikasinya tersendiri itu. Untuk membangun komunikasi ya, mungkin ya kita kan punya jembatan penghubung juga, seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa kita itu punya apa ya, perwakilan yang berada di setiap fakultas, dan mereka itu ya bukan apa ya, lebih tepatnya kita minta tolong ke setiap teman-teman yang ada di fakultas untuk ya mengumpulkan untuk menjalankan kedekatan lah dengan mereka, entah itu dari segi aspirasi ataupun kedekatan yang lain dari kritik saran mereka untuk organisasi. Kita lebih minta tolong ke BEM fakultas, baru nanti BEM fakultas baru masuk ke universitas dan ke saya. Tapi terkadang tuh kan ada yang mahasiswa cuman ngomongnya kayak di belakang, grundel di belakang, mengomentari kinerja dari ormawa-ormawa tersebut. Akan tetapi mereka tidak berani untuk mengaspirasikan atau menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Itu kayak gimana Mas? Tanggapannya gitu. Kalau kayak gitu mungkin ya maaf ya sebelumnya teman-teman yang ada di UTP, bukannya saya tapi emang di UTP sendiri, di UTP ya, saya soalnya kan kuliahnya di UTP bukan di kampus lain, jadi nggak tahu. Untuk di UTP sendiri itu mahasiswa seperti itu emang banyak. Mereka cuma bisa mungkin bersuara aja, tapi setelah ya suara mereka itu seperti apa ya, misalkan udah dilaksanakan atau adanya kegiatan dari suara itu mereka cuma cuma sekedar menyimak dan bagaimana macamnya, tapi tidak mau mensupport kegiatan tersebut. Ya mau bilang jadi nggak enak. Bilang aja Mas, nggak apa-apa. Ya aku minta tolong aja, misalkan kalau emang ada mahasiswa seperti itu, misalkan kalian ada ngerundel di belakang ataupun apalah intinya, ataupun kritik di belakang, saran saya jangan kritik di belakang, silahkan teman-teman DM di IG-nya aja ataupun langsung menemui saya, nggak apa-apa untuk kritik dan saran itu. Saya lebih terbuka, teman-teman yang mau kritik itu dengan saya langsung, saya menerima itu semua, silahkan. Dan untuk yang kritik di belakang aja, nggak mau menyampaikan banyak gerundelnya terkait ini itu, ya segera bertobatlah kalian. Kalau kayak gitu misalnya udah ada nih yang menyampaikan kritik dan juga sarannya ke Instagram atau ke Mas Hafidnya langsung, apa itu bakalan langsung direspon Mas? Kalau itu saya usahakan untuk langsung merespon ya, terutama di saya sendiri, saya usahakan untuk langsung meresponnya. Dan mungkin itu nanti juga jadi pertimbangan juga, kan nggak harus aspirasi dari setiap mahasiswa itu langsung disampaikan, itu enggak. Kita juga memikirkannya dulu, itu pantas nggak sih disuarakan dan disampaikan juga, dan itu dampaknya ke depannya itu seperti apa, jangka panjangnya itu kayak gimana kalau kita sampaikan. Kita juga memikirkan itu. Kalau emang seperti urgent banget dan demi keberlangsungan ke depannya itu ya jangka panjangnya itu agak riskan, ya langsung kita respon. Oke, berarti dipertimbangkan dulu ya sebelum langsung direspon terhadap pihak tersebut. Nah, pastikan ada tantangan juga tuh dalam menjaga ormawa biar tetap netral. Itu tuh caranya gimana Mas agar kita bisa netral dan tidak terpengaruh dengan kepentingan tertentu? Kalau menjaga netral, kita berusaha tetap netral sih. Jadi kita nggak mau mihak ke manapun ya. Jadi ya
apa ya, netral. Untuk di periode saya kali ini mungkin nggak ada ya kayak memihak di kepentingan tertentu. Soalnya mungkin kan periode saya ini nggak ada kayak sebuah apa ya, pemilihan kayak pemilihan presiden, pilkada ataupun pemilihan seperti pemilihan rektor itu nggak ada. Jadi kita mungkin di periode saya kali ini mungkin ya bisa dianggap netral dan saya belum mengalami itu sih. Kalau misalnya ada, itu cara ngatasinnya gimana Mas? Mungkin ya gini aja sih. Kalau aku kan ini kan emang negara demokratis ya, jadi kita bebas berpendapat. Mungkin kalau untuk netral, untuk di lingkup organisasi, ya aku minta tolong sama teman-teman semua itu untuk netral. Tapi kalau misalkan udah di luar organisasi ataupun dimanapun teman-teman yang berada itu bebas mau mendukung ataupun untuk kepentingan tertentu. Tapi untuk aku juga minta tolong juga buat teman-teman semuanya yang ada di Ormawa itu jangan membawa kepentingan tertentu atau kepentingan pribadi ke dalam Ormawa. Soalnya itu juga bisa merusak apa ya, tatanan dari Ormawa itu sendiri yang harusnya berjalannya seperti ini udah ditentukan runtutannya, tapi malah jalannya itu berbeda. Takutnya itu merusak itu semua. Makanya untuk kepentingan tertentu jangan sampai masuk ke lingkup Ormawa gitu. Sebelumnya nih, aku mau tanya lagi, tantangan terbesarnya dalam menyampaikan aspirasi dari mahasiswa terhadap pihak kampus itu apa sih Mas? Aduh. Untuk tantangan dan itu ya, untuk tantangannya sendiri. Pertama tantangan itu kan dari mahasiswanya sendiri. Mungkin dari mahasiswanya itu mereka takut untuk menyuarakan aspirasi karena mungkin ada tekanan, kok nek aku nyuarakne iki, kok nek konangan dosen iki bijiku dadi ngene. Mungkin mereka takut atau mungkin mereka takut menyuarakan aspirasi. Ya itu tadi pokoknya karena ada tekanan lah. Itu jadi tantangan juga buat aku sendiri kalau ke mahasiswa mau minta aspirasi dari mereka. Terus untuk kalau masuk ke universitas sendiri mungkin tantangannya paling berat itu jujur-jujuran aja ya. Kalau dari pertemuan kemarin yang periode kemarin di kabinet kemarin itu ada namanya audiensi mahasiswa. Itu mungkin yang sedikit agak susah bagi kita semua mahasiswa itu adalah di yayasannya sendiri. Ini kan terkait topik utama kita tentang Ormawa tadi, benar-benar menjalankan tugasnya untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa atau hanya sekedar sebagai alat kampus. Jadi jika mahasiswa merasa Ormawa cuma jadi alat kampus, terus bagaimana cara mereka untuk bisa lebih terlibat dalam kondisi ini? Alat kampus ya, sebenarnya Ormawa itu bukan alat kampus sih. Mereka apa ya? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya selama ikut Ormawa, mereka itu menjalankan Ormawa itu sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing ya, terutama di ketuanya dan juga anggota-anggotanya. Mereka berjalan itu sesuai kemauan mereka masing-masing dan mereka juga nggak terpatok ke kampus sih. Jadi kalau dikatakan alat kampus itu bukan, terus bagaimana cara mereka biar terlibat? Iya, berterlibat di dalam kegiatan-kegiatan atau untuk mengubah kondisi itu ya. Mungkin dari teman-teman semua mahasiswa mungkin untuk mengubah itu semua ya, teman-teman ikutlah dalam hal itu, berpartisipasilah dalam hal itu. Kalau emang teman-teman merasa Ormawa hanya sebagai alat kampus, jawaban dari aku cuma satu, lawan. Jangan sampai yang seharusnya itu kita merdeka lah, katakanlah merdeka, tapi harus dikekang dalam aturan-aturan tertentu yang emang itu merugikan mahasiswa dan juga Ormawa di kampus, itu lawan. Berarti nggak benar ya kalau Ormawa itu cuma sebagai sekedar alat kampus itu? Nggak, sama sekali. Kalau menurut saya bukan alat kampus. Oke, jadi teman-teman, Ormawa itu bukan hanya sekedar milik dari pengurusnya aja ya, tapi Ormawa itu milik kita semua, milik seluruh mahasiswa yang terlibat di dalam kampus tersebut. Jadi kalau kita pengen ngerubah hal tersebut, kita juga harus aktif terlibat, bukan hanya menuntut saja. Nah,
kita kan tadi udah diskusi dan juga ngobrol banyak nih. Agar obrolan kita semakin interaktif, kita buka sesi tanya jawab. Bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung ada yang nanya nih. Yang pertama dari Yohana Lucy, jika ada kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa, sejauh mana Anda bisa bersikap kritis tanpa beresiko mendapatkan sanksi? Mungkin jika ada kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa, sejauh mana Anda bisa bersikap kritis tanpa berisiko mendapatkan sanksi? Mungkin kritis itu emang mungkin kita mengkritik, sekedar mengkritik aja, mungkin itu nggak apa-apa ya. Itu juga nggak bakalan mendapatkan sanksi apapun mungkin dari kampus. Tapi kalau emang mengkritiknya itu secara kayak berlebihan banget, kayak mengulang tragedi zaman dulu, mungkin ada beberapa orang aja yang tahu ada yang demo sampai pokoknya sampai kisruh lah di sini. Itu ya kayak beresiko banget mendapatkan sanksi. Tapi kalau emang cuma sekedar mengkritik aja, menyampaikan aspirasi tapi tanpa ada hal kayak anarkis banget, itu mungkin nggak bakalan ada sanksi yang berat seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selanjutnya dari Chandra Ongki. Apakah ada ancaman atau tekanan dari pihak luar yang mempengaruhi keputusan dari Ormawa? Pertanyaan bagus nih. Apakah ada ancaman atau tekanan dari pihak luar yang mempengaruhi keputusan Ormawa? Jawabannya nggak ada. Soalnya apapun keputusan yang diambil Ormawa itu emang keputusan kita bersama, yang nentuin kita dari Ormawa juga, nggak ada keputusan dari luar sama sekali. Gitu. Berarti tidak ada pengaruh dari luar gitu, nggak ada ya? Nggak ada untuk mempengaruhi keputusan Ormawa yang dari luar, itu nggak ada. Soalnya kan itu ya tadi Ormawa itu kan yang milik bersama di organisasi itu, yaitu keputusan mereka bersama. Seperti itu, nggak ada campur tangan orang lain. Oke, yang kedua dari RA@R2, apakah ada mekanisme bagi mahasiswa untuk mengajukan keluhan atau aspirasi secara langsung ke Ormawa? Mekanisme bagi mahasiswa untuk mengajukan. Mungkin ada caranya gitu. Mungkin kalau mekanismenya ya, mungkin untuk runtutannya kalau di BEM sendiri ya kita melalui, kan kita punya bidang advokasi ya, mungkin bisa melalui itu ya, seperti yang tadi saya juga sudah menyampaikan hal itu. Untuk aspirasi sendiri itu bisa disampaikan melalui advokasi di fakultas masing-masing dulu teman-teman. Jadi nanti teman-teman menyampaikan di mereka, di advokasi masing-masing biar dikelola oleh mereka, baru advokasi dari BEM fakultas itu nyampe ke BEM Unif. Kalau nggak langsung ke BEM Unif juga nggak apa-apa, itu ada IG-nya terpampang di IG BEM Unif juga, advokasi BEM Unif. Silahkan teman-teman melakukan kritik di situ, bisa di situ. Pokoknya nanti langsung kritik. Mungkin ke depannya nanti akan ada kayak sejenis G-form lah untuk minta kritik dari teman-teman. Tapi tunggu nanti ya di akhir periode. Stay tune ya guys. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Ilham Samawi. Bagaimana sikap Ormawa dalam membersamai dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa? Mungkin kalau untuk sikap Ormawa sendiri untuk membersamai, kita tetap membersamai mereka untuk menyampaikan aspirasi ya. Mungkin nanti di akhir akan ada sesi audiensi dari Ormawa dan juga kepada pihak kampus untuk menyampaikan hal itu. Mungkin kalau mahasiswa yang memiliki sebuah aspirasi, mereka ingin menyampaikan secara langsung, bisa untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan kita juga akan mengawal mereka. Teman-teman Ormawa juga akan mengawal penyampaian aspirasi itu dari awal hingga selesai. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Adnanka 766. Bagaimana cara menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa? Kalau menumbuhkan sikap kepemimpinan itu mungkin dari ada dua faktor sih, eksternal sama internal. Kalau faktor internal sendiri itu kan dari orangnya sendiri ya, dari pribadinya sendiri.
dia harus apa ya, mau nggak mau kan merubah apa ya, merubah sikap mereka yang harusnya biasanya ya apa ya, kalau bilang itu ya bebas, dia harus bisa bersikap untuk ya lebih dewasa dan memiliki jiwa kepemimpinan itu sendiri. Tapi kalau untuk dari dari eksternalnya sendiri itu ya bisa melalui dari organisasi itu, dari kegiatan-kegiatan tersebut. Terus dari apa ya, mungkin bagian-bagian lah, misalkan kayak udah dibagi ketua pelaksana di kegiatan ataupun apa sebagaimana masalahnya, kan di situ mereka juga memiliki tanggung jawab, dan dari kepemimpinan itu kan juga ada tanggung jawab itu. Makanya itu dari eksternal itu tadi sih, dari kegiatan-kegiatan kayak gitu, dan mengikuti organisasi yang ada. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Lara Sayu 87. Apakah langkah konkret yang dapat diambil Ormawa untuk memastikan bahwa suara mahasiswa didengar dan dipertimbangkan oleh pihak universitas? Langkah konkret yang diambil Ormawa untuk memastikan bahwa suara mahasiswa didengar dan dipertimbangkan oleh pihak universitas. Mungkin untuk langkahnya yaitu tadi kita ambil apa ya, kita pertimbangkan dulu dan kita lihat dulu dampaknya kedepannya itu dampak kedepannya itu dari mereka itu bisa mengabulkan atau tidak, dan kalau dikatakannya, kalau dari saya, maaf kalau agak kasar ya, perlawanan dari kita itu kayak gimana untuk memperjuangkan aspirasi itu, supaya nanti selama mengawal aspirasi dari mahasiswa itu biar bisa diaksesi oleh universitas itu sendiri. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tidak terasa ya, kita sudah mau di penghujung acara nih. Terima kasih untuk Mas Hafiz sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara podcast hari ini. Sebelum kita tutup podcast kali ini, dari Mas Hafiz sendiri ada nggak nih saran-saran untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan podcast tersebut? Saran-saran ya? Mungkin nggak ada saran sih. Saya lebih ke dibilang menyuruh juga enggak. Aku cuma minta tolong aja ke teman-teman mahasiswa UTP yang melihat ini dan mendengarkan kata-kata saya ini. Silahkan diaktifkan lagi organisasinya, diurus lagi yang ada organisasi di UTP sendiri. Silahkan diaktifkan, soalnya SDM untuk organisasi di UTP sendiri itu sangat minim sekali. Jadi silakan teman-teman join untuk menghidupkan organisasi di Universitas Tunas Pembangunan, karena setiap organisasi juga udah ada selain pokoknya itulah intinya. Aku minta tolong teman-teman, silahkan untuk kedepannya lebih aktif lagi menjadi seorang mahasiswa, jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu saja. Silahkan aktif di organisasi ataupun aktif di perkuliahan supaya UTP bisa lebih wah lagi ke depannya. Oke, teman-teman, semoga obrolan kita selama diskusi tadi juga sudah banyak sekali ya membahas hal-hal mulai dari peranan Ormawa, terus tantangan-tantangan juga yang dihadapi oleh Ormawa,
Dan setelah melihat pembahasan kita kali ini, terlihat jelas ya bahwa Ormawa memainkan peranan yang sangat penting sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan-tantangan mulai dari internal dan juga eksternal, tapi mereka tetap mendengarkan aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan kepada pihak kampus. Oke, saya Noviana Rahmawati pamit undur diri dan sampai jumpa di episode seru dan juga menarik lainnya. Stay tune dan nantikan kelanjutan dari podcast Matfo yang ketiga. Bye-bye. Sini penak iki gue mulai oleh Rai. Apa? Budget penak gue mulai oleh Rai. Enggak, aku gak dikai